Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 izin berterima kasih kepada Bapak Faris sebagai dosen pengampu dari mata kuliah jurisprudensi. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Brahmana Tesar Nugraha dengan NPM 22364, lalu ada Adalia Putri Maharani dengan NPM 22424, lalu dengan saya sendiri Wira Utama Nugroho Pamungkas dengan NPM 22432. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai peranan Mahkamah Agung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Lalu untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Brahmana. Di sini saya akan menjelaskan definisi tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung mewadahi lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha. Sebagai pengadilan tertinggi, Mahkamah Agung bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, serta menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Kemudian ada dasar hukum tentang Mahkamah Agung pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat pada pasal 24 ayat 2 UUD tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan hakim dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung yang berkedudukan di ibu kota negara. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur kedudukan, susunan, dan kewenangan Mahkamah Agung. Dan yang terakhir, di Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga mengatur tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Mahkamah Agung. Selanjutnya ada tugas Mahkamah Agung. Saya akan menjelaskan tugas Mahkamah Agung menurut Undang-Undang. Yang pertama adalah memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi. Ini terdapat pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Dan yang kedua, memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 85. Dan yang ketiga, memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 85. Dan yang keempat, menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Ini pada pasal 20 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Dan yang kelima adalah meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Ini pada pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009. Dan yang keenam, memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Ini pada pasal 32 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009. Dan yang ketujuh, ada memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta. Dan yang kedelapan, memberi pertimbangan hukum atas permohonan gerasi dan rehabilitasi. Dan yang kesembilan, ada melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggara peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Dan yang ke-10, melakukan pengawasan internal atas tingkah laku hakim. Dan yang terakhir, mengawasi pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. Kemudian ada fungsi Mahkamah Agung. Fungsi inti Mahkamah Agung ini terdapat 3, yaitu fungsi peradilan. Nah, fungsi peradilan ini bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Dan yang kedua, fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini tujuannya untuk pengawasan tertinggi dalam jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. Dan yang ketiga, fungsi mengatur. Nah, fungsi mengatur ini lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggara peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung. Nah, tujuannya adalah untuk mengisi kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggara peradilan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sistem peradilan pidana. Apa sih sistem peradilan pidana itu? Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi suatu permasalahan kejahatan. Menanggulangi di sini berarti bahwa usaha untuk mengendalikan perilaku kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Proses yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menegakkan hukum pidana yaitu proses ini dimulai dari penyelidikan oleh kepolisian, dilanjutkan dengan penuntutan oleh kejaksaan, selanjutnya pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Selanjutnya yaitu ada dasar hukum. Dasar hukum sistem peradilan pidana di Indonesia itu meliputi beberapa undang-undang. Antara lain, yang pertama itu ada hukum acara pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang pokok kepolisian. Yang keempat itu ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang pokok kejaksaan. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Selain itu juga ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Proses sistem peradilan pidana ada 5. Yang pertama yaitu penyelidikan.
Tahap penyelidikan ini dilakukan oleh kepolisian berdasarkan wewenangnya. Polisi dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan. Jika dianggap sebagai tindak pidana, maka polisi akan melakukan penyelidikan untuk kemudian diputuskan apakah dapat dilakukan penyidikan terhadapnya atau tidak. Yang kedua itu ada penyidikan. Penyidikan itu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang ada, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Pada tahapan penyidikan, orang yang diduga sebagai pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Yang ketiga ada penuntutan. Penuntutan menjadi tanggung jawab penuntut umum atau jaksa. Menurut KUHP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Yang keempat itu ada pemeriksaan di pengadilan. Pada tahap ini, perkara pidana diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Yang kelima itu ada eksekusi, tahap terakhir. Ini adalah pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Selanjutnya ada sistem fungsi peradilan pidana. Ada 4. Yang pertama, fungsi penegakan hukum. Sistem peradilan pidana berfungsi untuk menegakkan hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Yang kedua ada fungsi keadilan. Sistem peradilan pidana berfungsi untuk mewujudkan keadilan. Berarti bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Yang ketiga itu fungsi kepastian hukum. Sistem peradilan pidana berfungsi untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang harus tahu apa hak dan kewajibannya dalam proses peradilan pidana. Yang keempat ada fungsi kemanfaatan. Sistem peradilan pidana berfungsi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Manfaat berarti bahwa proses peradilan pidana memberikan manfaat bagi masyarakat, baik sebagai pencegahan kejahatan maupun sebagai pemulihan korban. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan Mahkamah Agung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Yang pertama itu melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan pidana. Yaitu Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan pidana di semua lingkungan peradilan, baik peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar. Untuk dasar hukum mengenai peran Mahkamah Agung dalam pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan pidana, yaitu ada 3. Yang pertama, ada Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, itu ada Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dan yang terakhir, Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Yang kedua, yaitu mengadili perkara-perkara tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Antara lain, perkara kasasi, perkara peninjauan kembali, perkara perdata dan tata usaha negara yang diajukan oleh Presiden, perkara pidana yang dilakukan oleh hakim, panitera, atau pegawai pengadilan. Dan yang terakhir, perkara yang berhubungan dengan kewenangan Mahkamah Agung menurut undang-undang. Untuk dasar hukumnya, mengenai peran Mahkamah Agung dalam mengadili perkara-perkara tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu ada 3. Yang pertama, Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang ketiga, Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Yang ketiga yaitu melakukan pembinaan dan pengembangan hukum, yaitu Mahkamah Agung memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengembangan hukum. Pembinaan hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepastian hukum di masyarakat. Pengembangan hukum ini bertujuan untuk mengembangkan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk dasar hukumnya, yaitu yang pertama ada Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dan yang terakhir yaitu Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Untuk yang keempat yaitu melakukan pendidikan dan pelatihan bagi hakim, yaitu Mahkamah Agung memiliki tugas untuk melakukan pendidikan dan pelatihan bagi hakim. Pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme hakim. Untuk dasar hukumnya yaitu yang pertama ada Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dan yang terakhir mengenai peran Mahkamah Agung, yaitu untuk melakukan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan. Jadi Mahkamah Agung memiliki tugas untuk melakukan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan. Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas peradilan dan hukum di Indonesia. Untuk dasar hukumnya itu Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu ada Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 10 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Sekian presentasi dari kelompok 11. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang enak didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.